Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran dimulai, silakan KM-nya pimpin doa terlebih dahulu. Siapa lagi? Julian. Oh, kemana? Izin. Siapa lagi? Ilham. Selanjutnya. Ada yang tidak hadir? Sudah, Pak. Ada ya? Semuanya, pada hari ini kita akan belajar ekonomi di bab 2. Silakan yang punya bukunya boleh buka. Ada nggak bukunya? Silakan yang mempunyai bukunya laki-laki boleh dibuka. Bab 2 mengenai masalah pokok ekonomi dalam sistem ekonomi ya. Udah? Belum? Nah, kalau udah di pelajaran kali ini kalian harus mengetahui dulu tujuan pembelajaran gitu ya, ada di depan kalian. Diharapkan kalian bisa menjelaskan pengertian sistem ekonomi melalui kajian literatur dan fact. Selanjutnya, kalian dapat mengidentifikasi macam-macam sistem ekonomi melalui kajian literatur gitu ya. Yang selanjutnya, menjelaskan karakteristik perekonomian di Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 gitu ya. Dan untuk kompetisi dasarnya, kalian harus mengetahui masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Indikatornya macam-macam sistem ekonomi, kekuatan dan kelemahan masing-masing sistem ekonomi. Dan selanjutnya karakteristik perekonomian Indonesia menurut Undang-Undang Dasar. Untuk selanjutnya menjadikan dan menganalisis. Nah, untuk menganalisis nanti kalian akan dibagi kelompok dan yang terakhir nanti ada kuis gitu ya. Sama seperti minggu kemarin gitu ya, yang kelasnya tidak hadir mungkin sekarang akan tahu gitu ya gimana menganalisisnya dan kuisnya itu seperti apa. Sebelum saya bagi kelompok, saya akan memaparkan materi dulu. Kalian silakan buka mengenai sistem ekonomi gitu ya. Sistem ekonomi dibuka bukunya. Sistem ekonomi. Buka. Nah, gitu ya. Kalau udah ada
aliran ekonomi klasik dan juga modern. Itu ada dua, gitu ya. Ada jawab tiga. Selanjutnya masalah pokok ekonomi ada berapa aliran? Dua, ada klasik dan juga modern. Nah, untuk klasik itu apa aja? Ada apa aja di dalam klasik? Ada produksi, distribusi, konsumsi, gitu ya. Dan selanjutnya untuk ekonomi modern ada apa aja? Ya, semuanya jawab. Apa produksi. Terus selanjutnya produksi. Selanjutnya Untuk siapa produksi? nah, itu merupakan aliran ekonomi modern gitu ya. Kalau ekonomi klasik itu ada terdiri dari produksi, distribusi, dan konsumsi. Kalau modern ada apa barang dan jasa yang harus diproduksi, bagaimana cara memproduksinya, dan untuk siapa barang itu diproduksi gitu ya. Selanjutnya ke sistem ekonomi. Apa sih sistem ekonomi itu? Yuk bareng-bareng, ada gak bukunya di buku ada? Keseluruhan tata cara mengkoordinasikan perilaku masyarakat. Nah, jadi sistem ekonomi itu keseluruhan tata cara untuk mengkoordinasikan perilaku masyarakat ya, seperti produsen, pemerintah, bank dan sebagainya, konsumen agar menjadi kesatuan gitu ya, kerjasama gitu ya antara pemerintah, konsumen, produsen, bank dan sebagainya gitu ya, dalam menjalankan kegiatan ekonomi seperti yang tadi ya di dalam ekonomi klasik ada produksi, distribusi dan konsumsi gitu ya. Jadi sistem ekonomi itu keseluruhan atau tata cara atau kerjasama yang dilakukan oleh beberapa pelaku kegiatan ekonomi gitu ya, ada dari konsumen, produsen, pemerintah, bank dan lain-lain gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke macam-macam sistem ekonomi. Ada berapa macam-macam sistem ekonomi? 4. Ada apa aja coba? Sistem ekonomi tradisional, sistem ekonomi komando, sistem ekonomi pasar, sistem ekonomi kesatuan. Nah, gitu ya, jadi ada 4 ya. Ada 4. Yang pertama sistem ekonomi tradisional dulu ya. Sistem ekonomi tradisional itu coba apa? Merupakan sistem ekonomi yang diterapkan oleh masyarakat dan hidup dengan cara tradisional. Nah, sistem ekonomi tradisional itu sistem ekonomi yang diterapkan oleh masyarakat yang hidup di zaman dahulu gitu ya. Seperti contohnya ada yang masih menggunakan teknologi sederhana gitu ya. Ada yang tahu kalian mengenai sistem ekonomi tradisional itu contohnya apa lagi? Barter, ya betul. Apa lagi? Ada yang tahu? Ada barter dan juga hidupnya itu tergantung pada alam gitu ya. Jadi masih menggunakan bahan-bahan atau bahan baku dari alam gitu ya untuk sistem ekonomi tradisional gitu ya, seperti kayu, air dan yang lain-lainnya untuk kegiatan ekonomi gitu ya. Yang selanjutnya masih menggunakan barter ya, tadi sudah disebutkan itu merupakan sistem ekonomi tradisional gitu ya. Jadi digunakan pada zaman dahulu gitu ya. Kalau sekarang kan apa-apa harus dengan uang gitu ya. Kalau zaman dahulu masih menggunakan cara-cara tradisional gitu. Jadi kekeluargaan juga dapat gitu ya kalau zaman dahulu, karena tidak terpaku pada rupiah gitu, tidak terpaku pada uang gitu. Yang selanjutnya sistem ekonomi komando atau sosialis. Coba apa sistem ekonomi komando atau sosialis? Merupakan sistem ekonomi di mana pemerintah memiliki peran yang dominan dalam mengendalikan perekonomian. Nah, gitu ya. Untuk sistem ekonomi komando atau sosialis ini merupakan sistem ekonomi yang dipegang seluruhnya oleh pemerintah gitu ya, yang diatur oleh pemerintah dari mulai kegiatan produksi, distribusi dan konsumsinya itu dipegang oleh seluruh pemerintah gitu ya, yang mengaturnya yang apa. Jadi swasta atau masyarakat hanya menjalankan gitu ya, hanya menjalankan. Yang selanjutnya masuk ke
sistem ekonomi pasar. Coba sistem ekonomi pasar itu apa? Bareng-bareng aja ya. Nah, merupakan sistem kebalikan dari sistem ekonomi komando. Artinya apa? Kalau tadi di sistem komando itu dipegang seluruhnya oleh pemerintah. Nah, kalau sekarang pihak swasta gitu yang memegangnya gitu ya, dari mulai produksi, distribusi dan yang lainnya yang mengatur juga dari pihak swasta gitu ya. Nah, kalau selanjutnya dari sistem ekonomi campuran. Coba sistem ekonomi campuran itu apa? Nah, kalau komando tadi dan pasar itu sama-sama dipegang oleh satu orang oleh pemerintah di komando, nah untuk pasar di swasta. Nah, kalau di sistem ekonomi campuran ini jadi diterapkan dua-duanya gitu ya, dari pemerintah yang memegang peraturan dan yang lainnya itu oleh pemerintah gitu ya, yang diterapkan dalam undang-undang, dalam Pancasila, dalam apa itu yang memegangnya pemerintah gitu ya, yang mengaturnya supaya apa, supaya tidak terjadi persaingan ataupun apa gitu ya. Nah, jadi sistem ekonomi campuran ini dipegang oleh swasta dan juga pemerintah gitu ya. Kalau swasta itu yang memberikan ide, yang membuat gitu ya, yang menjalankan. Kalau pemerintah itu yang mengatur gitu ya, yang mengatur dan juga ada juga yang menjalankan gitu ya. Seperti contohnya sistem ekonomi campuran itu terdapat di mana? Tentunya di Indonesia gitu ya. Di Indonesia sistem ekonomi di Indonesia itu sistem ekonomi campuran gitu ya, karena masih diatur oleh pemerintah, namun dijalankan oleh produksi dan distribusinya oleh swasta gitu ya. Itu merupakan sistem ekonomi campuran gitu ya. Selanjutnya kita masuk ke sistem ekonomi Pancasila. Silakan, ada yang tahu sistem ekonomi Pancasila itu apa? Lanjut. Nah, sistem ekonomi Pancasila itu apa? Sistem yang tergantung pada UUD atau Pancasila, karena di negara Indonesia itu jelas ya, kita harus berpedoman pada Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar gitu ya. Seperti kegiatan ekonomi juga harus berpedoman pada Pancasila tentunya, dan juga harus mengikuti aturan dari Undang-Undang Dasar gitu ya, harus menganut mengenai Undang-Undang Dasar gitu ya. Itu ada sistem ekonomi Pancasila, dan sistem ekonomi Pancasila itu tadi sudah disebutkan di dalam sistem ekonomi campuran. Jadi menganut sistem ekonomi campuran gitu ya, karena kita berpegang teguh pada pedoman Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar gitu ya. Nah, di buku juga ada landasan konstitusional sistem ekonomi Pancasila, terdapat pasal-pasal dan juga Pancasila gitu ya. Boleh dibacakan silakan bareng-bareng. Untuk landasan konstitusional ada nggak? Yang pertama, silakan. Lanjut. Yang selanjutnya, yang cek. Yang D, pasal 31. Yuk bareng-bareng mana? Tinggal yang selanjutnya mendasari perekonomian Indonesia harus sesuai dengan sila-sila atau nilai-nilai yang ada pada Pancasila. Seperti contohnya yang pertama, bukan contohnya ya. Seperti yang pertama ketuhanan gitu ya, yang kedua kemanusiaan atau pemerataan sosial, yang ketiga kepentingan sosial, dan yang lainnya gitu ya. Itu merupakan yang berada di nilai-nilai dasar perekonomian Indonesia. Sampai sini ada yang paham nggak? Paham?
Paham mengenai sistem ekonomi dan juga sistem ekonomi Pancasila? Paham nggak? Oke, kalau paham, ada yang ingin ditanyakan? Coba ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Tidak? Kalau tidak ada, oke, sekarang waktunya kalian dibagi kelompok gitu ya. Dibagi kelompok. Yang kemarin paham nggak? Yang kemarin minggu kemarin pas saya. Jadi dibagi kelompok itu berhitung aja lah ya. Dan satu dibagi 4 kelompok karena ini banyak. Silakan waktunya terus berjalan ya 10 menit. Untuk mengefektifkan waktu lanjut Selanjutnya kita akan masuk ke kuis gitu ya. Dan kuis ini ada rewardnya. Satu orang pertama silahkan kalian ke depan kalau sudah gitu ya. Saya akan kasih satu pertanyaan. Silakan kalian tulis nilai-nilai dasar perekonomian Indonesia yang sesuai dengan Pancasila. Satu orang pertama. Silakan. Bapak. Satu orang cepat. Satu orang. Satu orang. Jadi mama. Gaskeun karapia. Gaskeun dulu ya. Jawabannya gaskeun karapia. Yang betul dari kuis ini satu orang ini
dicukupkan sekian ya. Silakan saya beres-beres dan juga untuk pertemuan selanjutnya akan dilakukan lagi oleh atau akan diajar oleh Bapak Haji. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran kali ini dengan baik dan mohon maaf gitu ya kalau misalkan ada salah-salah kata atau apa gitu ya, karena saya hanya lagi tugas gitu ya, tugas PLP dari kecil. Kalau ketemu dengan saya silakan sapa lah di mana berada ya, jangan malu-malu, jangan sungkan. Terima kasih, mohon maaf sebelumnya. Sekian mungkin dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.